mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, secara khusus yang mengambil mata kuliah komunikasi interpersonal. Untuk pembahasan ke depan, untuk materi komunikasi interpersonal ini nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video ya. Dan tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah mendengarkan dalam komunikasi interpersonal ya. Sekarang coba kalian pikirkan, mendengar dan mendengarkan itu suatu kegiatan yang sama atau berbeda? Ya, kalau mendengar itu kalian mungkin saat ini sedang mendengar suara kipas angin, mendengar suara televisi, mendengar mungkin ibu kalian memasak, ya. Tetapi fokus kalian tidak tertuju ke sana, ya. Karena apa? Karena kalian saat ini sedang mendengarkan saya berbicara. Karena itu mendengarkan adalah satu kegiatan di mana kita fokus kepada orang yang kita dengar pembicaraannya, kita dengar suaranya. Nah, mendengarkan itu merupakan aktivitas komunikasi yang sangat penting, karena itu mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Jika kita menjadi pendengar yang baik, maka proses komunikasi itu akan terus berlangsung. Demikian pula sebaliknya, jika kita bukan menjadi pendengar yang baik, maka komunikasi itu akan terputus. Nah, untuk mengukur pentingnya mendengarkan itu terlihat dari tujuan mendengarkan dan manfaat yang diperoleh dari mendengarkan itu sendiri. Ya, kira-kira tujuan kalian mendengarkan itu apa? Apakah hendak untuk mencari informasi tertentu, ya, mencari pesan tertentu, ya. Karena itu seberapa besar itu akan mempengaruhi pentingnya mendengarkan itu. Ya. Mendengarkan yang efektif itu adalah yang menerima pesan secara utuh dan kemudian memberikan feedback yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi kita harus menerima semua pesan itu secara utuh dulu, jangan separuh-paruh, ya. Tapi memberikan secara utuh dan kita memberikan feedback yang sesuai dengan pesan itu. Nah, kemudian ada 5 proses dalam mendengarkan. Yang pertama adalah kita menerima, ya. Jadi proses mendengarkan yang pertama adalah menerima, ya. Mendengarkan diawali dengan menerima pesan dari pengirim pesan yang disebut komunikator, ya. Pesan tersebut bisa pesan verbal maupun nonverbal yang terdiri dari bahasa, isyarat, ekspresi wajah dan keragaman dalam intonasi. Ya. Jadi kita menerima semua itu, ya. Kita menerima baik pesan verbal maupun pesan nonverbal, ya. Nah, di bagian ini kita tidak hanya mencatat pesan baik verbal maupun nonverbal yang disampaikan oleh komunikator, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan komunikator itu. Misalnya apa? Latar belakang dan karakter komunikator, ya. Jadi, sewaktu kalian mendengarkan pesan-pesan ini, mungkin kalian tidak hanya mendengar dia berbicara dengan bahasa tertentu, tidak mendengar dia memiliki intonasi tertentu, ya, tetapi kita juga tahu bahwa dia ini siapa yang berbicara, ya. Tentu saja kalian akan lebih mendengarkan seorang guru atau seorang dosen, ya, yang menyampaikan materi, ya, daripada mungkin orang yang tidak kalian kenal, ya. Karena kalian tahu kalian sedang belajar, sedang kuliah dan mendengarkan materi dari dosen atau seorang guru, ya. Dalam menerima pesan itu diperlukan adanya apa? Yang pertama adalah perhatian penuh. Ya, kita perlu perhatian penuh kepada pengirim pesan itu atau komunikator. Jadi hal apa yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan itu akan terlihat, ya. Kalau kita perhatian penuh kepada pengirim pesan atau komunikator itu, ya. Itu. Yang kedua adalah lingkungan yang memadai atau sesuai, ya. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi dalam proses kita mendengar, ya. Kita tidak akan mungkin bisa mendengar secara baik dan efektif di lingkungan yang ramai, yang hiruk pikuk, ya, ataupun di suasana yang mungkin tidak nyaman, ya. Tapi jika lingkungan itu tenang, ya, lingkungan itu nyaman, suasananya nyaman, udaranya juga mungkin tidak terlalu dingin, ya, tidak terlalu panas, itu akan mempengaruhi proses kita mendengar, ya. Demikian pula saat ini mungkin kalian berada di rumah yang dalam kondisi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mendengar di dalam kamar, tapi juga ada yang mendengar di ruang tamu, ada mendengar mungkin di luar rumah, ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi proses kalian mendengarkan. Suasana bising, ya, suasana yang sekitar itu akan mempengaruhi bagaimana kalian akan menerima itu pesan itu. Yang ketiga adalah perhatian penuh kepada pengirim pesan, sehingga apa yang akan kita sampaikan selanjutnya sesuai dengan topik bahasannya. Jadi kita perlu perhatian penuh, ya. Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi, ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita memberikan feedback, ya,
kita memberikan menyampaikan atau mungkin mempertanyakan sesuatu itu sesuai dengan topik bahasan ya. Seperti kalau saat kalian presentasi ya, presentasi, orang yang presentasi kalian harus fokus kepada orang yang presentasi itu. Jika tidak, nanti kalian akan bertanya pada topik yang tidak sesuai yang dibahas ya. Dan yang keempat adalah pengutamaan komunikan sebagai pendengar dan menghindari interupsi. Ini yang penting juga. Jadi jangan sampai kita memberikan interupsi ketika pesan itu belum selesai ya. Jadi kita akan memberikan interupsi jika pesan itu sudah semuanya disampaikan ya. Kemudian proses pendengaran yang kedua adalah memahami. Setelah menerima, kita memahami. Nah, memahami adalah bagian di mana komunikan itu berusaha mengerti dan mendalami apa yang disampaikan komunikator, baik itu pikiran maupun intonasi penyampaian pesan yang mewakili emosi ya. Ya, jadi komunikan ini sedang mendalami yang apa yang disampaikan, tidak hanya menerima tapi mendalami kira-kira apa sih pikirannya ya, dari intonasinya ya. Nah, karena itu mewakili emosinya ya. Nah, dalam memahami itu perlu adanya apa? Yang pertama, kita menghubungkan informasi terbaru dari komunikator dengan apa yang terjadi saat ini di lapangan ya. Kemudian yang kedua adalah kita memahami pesan komunikator dari inti pesan yang disampaikan ya. Hindari menyimpulkan pesan sebelum komunikator selesai menyampaikan seluruh pesannya ya. Ya, jadi kita memahami kira-kira inti pesannya itu apa ya. Bagaimana kita bisa mengerti inti pesan kalau misal kita menyimpulkan sesuatu di mana pesan itu belum selesai disampaikan ya. Yang ketiga adalah pertanyaan untuk mengklarifikasi ya. Jika memungkinkan, tanyakan contoh real dari penjelasan atau pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi ya. Nah, ini penting, jadi kita perlu bertanya ya, klarifikasi. Apa contohnya? Contoh nyatanya apa untuk informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator itu? Ya, mungkin tadi contohnya mungkin sewaktu ada presentasi. Ya, presentasi biasanya teman kalian presentasi, kemudian kalian bertanya, contohnya apa dari penjelasan ini? Ya, contoh realnya apa? Ya. Kemudian yang keempat adalah mengubah kalimat komunikator menjadi kalimat sendiri yang lebih mudah dipahami. Ya. Mungkin kadang-kadang kita tidak paham dengan apa yang disampaikan komunikator karena bahasanya mungkin terlalu berbeda, ya, berbeda dengan konteks kita. Ya, mungkin dengan cara logatnya, mungkin latar belakangnya berbeda. Nah, supaya kita memahami, kita perlu mengubah kalimat itu. Kita membuat interpretasi menjadi kalimat sendiri yang lebih mudah dipahami, tetapi tidak menghilangkan inti dari pesannya itu. Ya, itu cara untuk memahami. Kemudian proses mendengarkan yang ketiga adalah mengingat. Ya. Dalam mendengarkan perlu adanya ingatan. Ya, itu penting ya, ingatan ya. Untuk apa? Untuk mengingat pesan yang disampaikan. Ya. Ingatan berguna dalam melakukan komunikasi agar yang disampaikan itu sesuai, tidak keliru maupun rancu ya. Ya. Ingatan misalnya apa? Untuk mengingat nomor telepon, alamat rumah, untuk mengingat nama ya, mengingat janji temu atau mengingat arah ya. Ya, jadi penting ya kalau kita sedang bertanya ataupun kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, mungkin orang itu menyebutkan arah, menyebutkan alamat ya, menyebutkan nama ya, kita perlu mengingat. Itu penting ya. Kita pastikan menerima pesan itu, kita memahami dan juga kita mengingat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tadi yang rancu. Ya. Kemudian dalam mengingat itu perlu adanya apa? Yang pertama adalah identifikasi sumber ide dan referensi yang mendukung. Ya. Kemudian yang kedua adalah ringkasan pesan yang mudah diingat. Ya. Namun perlu hati-hati dalam meringkas. Jangan sampai menghilangkan detail atau inti pesan atau bagian lain yang penting. Ya. Ya, kita membuat ringkasan ya. Tapi jangan sampai kita menghilangkan inti dari pesan itu atau bagian yang penting. Dalam meringkas kita perlu jeli, kita perlu hati-hati juga ya. Yang ketiga adalah pengulangan nama dan kata kunci untuk mengingatkan diri sendiri bila memungkinkan dengan suara yang keras ya. Jadi misal ada satu nama atau informasi yang itu penting ya, dan kita susah untuk mengingat. Dan kita bila mungkin kita dengan suara keras ya, kita menghafalkan dengan suara supaya kita mendengar kalimat saya sendiri, kemudian saya bisa mengingat itu ya. Seperti kalau misal kalian mau ujian ya, atau mungkin mau ulangan waktu dulu sekolah ya, pasti kalian akan menghafalkan bagian-bagian tertentu ya, materi-materi akan dihafalkan.
kadang untuk memudahkan untuk mengapa kan kalian bersuara. Ya, dengan bersuara itu memudahkan untuk apa? Untuk kita mengingat ya. Ya, kemudian proses mendengarkan yang 4 adalah mengevaluasi ya. Evaluasi terdiri dari pengambilan kesimpulan. Ya. Kadang-kadang kita mencoba mengevaluasi niat atau motif dari komunikator. Nah, seringkali evaluasi ini terjadi dalam keadaan tidak sadar atau muncul secara alami dalam bentuk kritik atau analisis. Nah, evaluasi merupakan upaya untuk menyamakan pesan dengan realita dan fakta yang terjadi. Nah itu ini kita mengevaluasi dan kita menganalisis. Ini penting ya. Jadi kita mengevaluasi dan itu secara tidak sadar kita juga melakukan ini ya. Kadang-kadang kita memberikan kritik ya, memberikan analisis untuk satu hal yang terjadi ya. Untuk satu hal yang terjadi yang itu kita alami ya. Nah, dalam evaluasi cobalah untuk apa? Yang pertama kita memberikan evaluasi ketika telah benar-benar memahami inti pesan yang disampaikan ya. Tentu saja kita memberikan evaluasi kalau misalnya pesan itu sudah disampaikan secara utuh semuanya dan kita memahami inti pesan itu apa ya. Supaya apa? Tidak terjadi miskomunikasi nanti yang pesan yang disampaikan apa ya. Intinya kita memberikan kritik itu berbeda dengan atau memberikan evaluasi ya, itu berbeda dengan inti pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah asumsikan komunikator sebagai orang yang berniat baik dan berikan pula sikap baik ketika meminta klarifikasi tentang hal-hal yang ingin kita ketahui lebih detail ya. Jadi kita asumsikan komunikator itu orang yang baik. Kalau bertanya, mengevaluasi, memberikan analisis atau mengkritik, kita juga memberikan sikap yang baik pula untuk bertanya dengan sikap yang baik pula ya. Kemudian yang ketiga adalah bedakan fakta dari kesimpulan, opini dan interpretasi dari individu komunikator ya. Jadi kalian perlu tahu itu benar-benar fakta atau itu memang opini dari komunikator itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya, ini memang benar-benar informasi yang benar terjadi atau mungkin sudah dibumbui dengan informasi-informasi tambahan yang itu merupakan opini pribadi. Nah, itu kita harus bisa membedakan ya. Kemudian yang keempat adalah temukan segala bentuk kecurigaan, hal-hal yang menarik atau anggapan yang membuat komunikator terkesan tidak fair terhadap apa yang disampaikan ya. Jadi kita temukan ya, mungkin kita juga perlu jeli ini ya, kira-kira apa ya, perlu kritis untuk hal ini ya. Kira-kira apa yang menarik, kemudian ya apa yang membuat komunikator tidak fair terhadap apa yang disampaikan ya, kita perlu menemukan itu. Kemudian proses mendengarkan yang kelima adalah merespon ya. Nah, merespon itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah respon yang diberikan ketika komunikator sedang menyampaikan pesan, dan yang kedua adalah respon yang diberikan setelah menyampaikan keseluruhan pesan ya. Ya mungkin sedang menyampaikan pesan ya, mungkin respon kita mungkin memberikan respon nonverbal secara kita mengangguk-angguk atau mungkin kita mengerutkan dahi ataupun kita tersenyum ya. Dan mungkin respon yang diberikan setelah semua pesan itu selesai ya. Mungkin kita memberikan feedback ya, ataupun kita berterima kasih ya, ataupun kita memberikan sanggahan dan sebagainya. Nah, respon merupakan feedback ya, di mana komunikan mengirimkan kembali pesan kepada komunikator. Informasi yang dikirim kembali adalah respon mengenai perasaan dan pikiran tentang pesan yang telah disampaikan. Respon merupakan salah satu bukti yang diinginkan komunikator bahwa pesan ini telah sampai dan didengarkan ya. Jadi respon ini penting ya, untuk bukti bahwa komunikan ini mendengarkan perkataan komunikator ya. Ya mungkin dengan cara tadi, mungkin berterima kasih atau mungkin mengangguk-angguk, tanda bahwa kita sedang mendengarkan ya, dan kita memahami pesan itu ya. Nah, dalam merespon itu cobalah untuk yang pertama kita memberikan feedback yang sesuai dengan isi pesan ya. Ya, berikan kesan bahwa kita mendengarkan dengan memberi respon yang singkat sekalipun. Ini akan membuat kita tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga pengendali komunikasi tersebut. Yang kedua, berikan ekspresi yang mendukung. Dan yang ketiga, berusaha jujur. Karena yang diinginkan komunikator adalah ekspresi dan feedback yang apa adanya. Jadi jangan lebay ya, jangan terlalu over ya. Dan yang keempat adalah ketika memberikan respon, usahakan respon adalah segala bentuk feedback yang keluar dari diri sendiri, bukan respon yang ideal ya. Jadi mungkin kadang kita harus memberikan respon yang ideal, kita harus selalu berterima kasih, harus selalu tersenyum ya. Mungkin kan
Tapi usahakan itu feedback yang keluar dari diri kita sendiri. Kalau misal kita suka, katakan suka. Kalau misal tidak suka, katakan tidak suka. Ataupun tidak nyaman, juga katakan tidak nyaman. Supaya kita tahu bahwa pesan yang disampaikan komunikator ini sampai pada kita atau tidak. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang mendengarkan budaya dan jenis kelamin. Ya. Jadi apa hubungannya itu mendengarkan dengan budaya dan jenis kelamin ya, karena ternyata ini juga berpengaruh ya. Karena apa? Mendengarkan adalah pekerjaan yang tidak mudah ya, karena banyak latar belakang yang berbeda dalam sistem komunikasi antara komunikator dan pendengarnya ya. Ya, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pekerjaan mendengarkan ini pekerjaan yang susah, ini lebih susah daripada berbicara ya, karena orang butuh kesabaran untuk bisa mendengarkan lawan bicara kita secara utuh ya. Tidak banyak orang yang memiliki keahlian mendengarkan yang baik. Masing-masing individu itu memiliki pengalaman yang berbeda. Ya berarti apa? Itu membedakan pula cara berkomunikasi dari masing-masing individu itu. Ya, berbeda-beda ya. Latar belakangnya beda, budayanya beda, apalagi jenis kelamin itu akan berbeda. Ketika komunikator dan komunikan berasal dari budaya yang berbeda atau berbeda dalam hal jenis kelamin, maka reaksi alami yang terjadi akan berbeda juga. Nah, ketika kita berada dalam budaya yang berbeda, itu perlu diperhatikan bahasa, cara berkomunikasi secara nonverbal, stylenya, sejarahnya, realitanya, kepercayaan, dan feedback. Ya. Hal tersebut akan memberikan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi dan mendengarkan. Ya. Kita perlu tahu ya, kira-kira stylenya itu bagaimana kalau budaya tertentu, ya. Cara ngomongnya, kemudian logatnya, kemudian nonverbalnya itu seperti apa ya, itu karena berbeda-beda. Kemudian suara dan bahasa ya. Apabila komunikator dan komunikan berbicara dalam bahasa yang sama, pembicaraan itu belum tentu satu makna dan sama logatnya ya. Tidak ada dua orang yang berkomunikasi yang benar-benar sama dalam berbagai hal, karena apa? Masing-masing individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin ngomongnya sama ya, topiknya sama ya, tetapi mungkin maknanya itu bisa berbeda ataupun logatnya bisa beda. Karena apa? Mungkin ya berbeda-beda. Ya, mungkin kalian presentasi dengan topik yang sama, mungkin nanti akan pembahasannya akan beda karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Ya. Komunikator dan komunikan yang berasal dari budaya yang berbeda itu memiliki norma-norma yang berbeda. Perilaku nonverbal akan selaras dengan norma budaya yang mengikat. Jika perbedaan yang ada itu sangat mencolok dan sangat jauh dari dasar pesan yang disampaikan, kita harus melihatnya sebagai adanya pengaruh orang lain atau mungkin dianggap sebagai pesan yang kontradiktif. Ya. Nah, karena itu kepercayaan atau keyakinan seseorang itu akan berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lainnya. Misalnya apa? Ya, di beberapa kebudayaan, pendidikan itu dianggap penting. Ya, karena itu orang akan memilih guru yang berkualitas secara intelektual bagi anak-anak mereka, karena mereka itu ada suatu keharusan pendidikan itu. Nah, tetapi ada di budaya yang berbeda, ada klaim bahwa guru yang cocok itu adalah yang bermoral dan juga yang agamis. Ya. Jadi tidak perlu intelektual, yang penting dia punya moral ya, dan memiliki agama yang kuat. Ya. Nah, perbedaan ini adalah bentuk adanya ragam budaya yang harus dipelajari untuk memudahkan kita berkomunikasi atau memahami segala bentuk pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Nah, kemudian apa bedanya jenis kelamin dan mendengarkan? Nah, mungkin tidak semua, tetapi ini rata-rata laki-laki dan perempuan itu memiliki tipe mendengarkan yang berbeda. Ya, juga dengan bahasa verbal maupun non-verbal itu juga beda. Ya. Biasanya perempuan itu umumnya membangun sebuah hubungan dan menetapkan sebuah pertemanan, kemudian saling berkomunikasi dengan menjadi pendengar setia hingga akhir pembicaraan. Bedanya dengan laki-laki itu hanya menunjukkan keahlian, itu menekankan hal-hal yang dimaksud dan mendominasi sebuah komunikasi. Ya. Nah, bedanya itu. Jadi perempuan itu lebih banyak menjadi pendengar, ya, pendengar yang setia hingga akhir pembicaraan, bisa mendengar sampai akhirnya. Tapi kalau laki-laki berbeda, dia lebih kepada to the point, ya, maksudnya apa? Ya. Ya, kemudian pengen untuk didengar, ya, mendominasi. Ya, sekalipun tidak semuanya, tapi ini adalah mayoritas seperti itu. Nah, laki-laki dan perempuan ini menunjukkan cara mendengarkan yang berbeda. Perempuan ketika mendengarkan biasanya itu memberikan respon langsung, ya, ketika sedang terjadi komunikasi dengan kata ya,
atau atau mengangguk ya, setuju atau tersenyum ya. Sedangkan laki-laki itu lebih sering mendengarkan dengan diam ya, lebih banyak diam tanpa memberikan isyarat apapun sebagai bentuk feedback ya, lebih banyak diam. Nah, itu perempuan berusaha menunjukkan dirinya sebagai seorang pendengar, sedangkan laki-laki itu hanya menunjukkan isyarat bahwa ia mendengarkan ya. Karena itu perempuan dia akan menjadi pendengar yang baik ya. Nah, itu dia memberikan feedback ya dengan tadi mengangguk, tanda setuju, ya senang, tertawa ya, atau memberikan ya. Tapi kalau laki-laki tidak, dia lebih banyak diam ya. Dia hanya laki-laki lebih banyak yang penting saya sudah mendengarkan ya. Ya mungkin sambil dengan kegiatan yang lain, disambil dengan kegiatan yang lain ya. Namun tidak ada bukti yang mengatakan bahwa perbedaan antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki arti atau motif tersendiri. Ya, dengan sikap dan feedback yang berbeda sekalipun tetap memberikan arti yang sama dalam komunikasi, sehingga terjadinya komunikasi tetap efektif. Ya. Kemudian mendengarkan yang efektif. Ya. Kunci agar mendengarkan menjadi efektif dalam komunikasi interpersonal adalah dengan menjadi pendengar yang aktif. Sebagai pendengar, partisipasi dalam interaksi komunikasi sama halnya dengan memposisikan diri sebagai partner bagi komunikator, yaitu sebagai orang yang secara emosional dan intelektual terlibat dalam komunikasi yang satu makna. Ya. Partisipasi yang efektif adalah yang ekspresif. Secara nonverbal bisa dilakukan dengan adanya kontak mata, memfokuskan perhatian kepada komunikator daripada ke objek-objek yang lain. Sedangkan mendengarkan secara pasif adalah mendengarkan tanpa mengucapkan kata atau mengarahkan komunikator ke arah pembicaraan tertentu. Ya, itu berbedanya mendengarkan aktif dan mendengarkan pasif. Jika ingin memahami apa yang dimaksud dan apa yang dirasakan oleh seorang, kita harus mendengarkan dengan rasa empati bersama dengan mereka, melihat dari sudut pandang yang sama, merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, itulah empati. Kemudian rasa empati itu sangat baik di segala situasi, terlebih di tempat dan situasi yang tepat secara objektif. Mendengarkan sebuah permasalahan haruslah dengan empati dan sudut pandang yang benar-benar objektif, tidak memihak ataupun subjektif. Demikian pembahasan kita, materi kita tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Silakan kalian bisa belajar materi-materi ini, materi mendengar dan komunikasi interpersonal ini dari berbagai sumber dimanapun. Kalian bisa browsing banyak sumber yang ada di internet ya, dan carilah referensi-referensi yang bisa dipercaya. Ya. Demikian pembahasan materi kali ini. Untuk keterangan lebih jelasnya mungkin akan saya tulis di deskripsi di kolom di bawah. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.